maka itu menurut teori pertama yang mengatakan tidak boleh menikah lagi sebelum ada keyakinan, ada kabar bahwa suaminya telah meninggal atau kejelasan status suaminya, maka itu berarti dia tidak boleh menikah lagi. Menurut teori yang kedua, qaul qadim yang mengatakan bahwa dia harus menunggu 4 tahun, maka jika kepergiannya 2 atau sampai 3 tahun, itu berarti dia tidak boleh nikah lagi. Itu satu. Yang kedua masalahnya adalah ketika permasalahan itu diberitahukan kepada saya bahwa si orang tadi, perempuan tadi sudah punya anak dengan orang lain. Dan ketika dia sudah punya anak dengan orang lain, ternyata dia itu suaminya datang lalu menceraikannya. Maka berdasarkan teori itu, ya berdasarkan teori yang saya jelaskan tadi, maka ya anak itu tadi adalah anak zina. Anak zina kenapa? Ya karena dari hubungan yang yang ilegal. Ya. Terus yang kedua, kemudian suaminya menceraikan setelah istrinya datang. Setelah suaminya datang dan mengetahui dia sudah punya anak dengan orang lain, suaminya kemudian menceraikan istrinya. Nah, kalau berdasarkan kitab Fathul Mu'in dan juga kitab Majmu' Syarah Muhaddab, itu hukum perceraian itu akan ada 4. 1, hukum asalnya kan makruh. Yang kedua, ada hukumnya wajib. Yang ketiga, ada hukumnya mustahab. Ya, jadi mustahab itu sunnah, anjuran. Nah, dikatakan di dalam kitab Fathul Mu'in, sunnah perceraian itu dilakukan jika si perempuan itu fajir, berbuat tidak baik dan dia itu tidak menghindari sentuhan dalam tanda kutip. Bahasanya di kitab itu lamasa, mulamasatul ghair, mungkin begitu singkatnya. Jadi sentuhan dari orang lain. Itu sebaiknya perceraian dilakukan. Itu. Jadi tindakan berdasarkan teori ini, tindakan itu tindakan suami itu yang menceraikan setelah mengetahui bahwa istrinya itu telah mempunyai anak dengan orang lain, maka itu adalah tindakan yang benar. Ya. Nah, itu satu hal. Tapi ini bagaimanapun jawaban ini masih terbuka untuk kembali didiskusikan dan mungkin ada perubahan-perubahan ya. Mungkin saya akan menunggu lagi sampai musyawarah nanti malam di LBM Kecamatan Ngajum itu bagaimana. Karena banyak hal-hal, banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk memutuskan suatu keputusan fikih yang adil dan tepat untuk menyikapi apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Misalkan begini, sekarang kalau misalkan apakah tadi itu kepergian, ini satu pertanyaan lagi, apakah kepergian si suaminya tadi dalam kondisi apa? Misalkan suaminya pergi kerja, ternyata tidak bisa kembali ke rumah sampai 2 tahun, mungkin berlaku yang tadi. Tapi bagaimana dalam kasus ini? Lawang suaminya itu pergi gara-gara dia itu marah atau dia itu sedang bertengkar dengan istrinya karena dia itu tidak bisa memiliki anak, lalu dia pergi selama itu kan karena faktor emosi. Apakah karena faktor-faktor ini masih berlaku hukum yang tadi? Itu nanti masih harus ada pembahasan lebih lanjut ya. Tapi ini sementara rumusan saya, mungkin juga ada masukan-masukan